Bab 321. Cara. Elton Su tentu menyadari rasa iri dalam ekspresi Louis Murong, tapi ia tidak lagi merasa cemas seperti sebelumnya. Karena bakatnya, Louis Murong digadang-gadang menjadi sosok penting di Sekte Awan Terapung di masa depan, dan mungkin setelah pemimpin sekte meninggal, ia akan menjadi pemimpin sekte selanjutnya. Dengan kehebatan dan kepandaian Louis Murong, juga kemampuan memimpinnya, akan sangat bagus jika ia menjadi pemimpin sekte. Tapi jika tidak dibatasi dan diawasi, membiarkannya berkuasa di Sekte Awan Terapung akan meningkatkan keangkuhan Louis Murong, dan ini akan membawa dampak buruk bagi Sekte Awan Terapung. Tapi setelah melihat kemampuan Fan Di Zhang, Elton Su tidak lagi merasa cemas. Melihat tingkat kultivasi Fan Di Zhang, meski belum bisa menandingi Louis Murong, sepertinya ia tidak jauh di bawahnya. Dengan Fan Di Zhang sebagai saingannya, Louis Murong tidak akan bersikap angkuh, dan mungkin dengan tekanan dari Fan Di Zhang, kemajuan Louis Murong malah akan lebih pesat. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Elton Su adalah pemikiran Fan Di Zhang yang terlalu dangkal. Elton Su merasa, faktor terbesarnya adalah lingkungan pertumbuhannya. Elton Su yakin, dengan banyak latihan, meski Fan Di Zhang tidak akan menjadi jauh lebih pandai, setidaknya ia akan sedikit lebih terpelajar. Saat ini, semua menatap Elton Su dengan iri. Tidak disangka, murid yang dipilih Elton Su secara sembarangan, yang Elton Su sendiri tidak terlalu yakin padanya, rupanya sangat hebat. Meski sangat gembira, Elton Su berusaha tampak tetap tenang. Setelah meminta yang lain mengurus murid mereka masing-masing, ia mengajak Fan Di Zhang pergi. Setelah mengamati kondisi Fan Di Zhang, Elton Su mulai memberinya pelatihan khusus. Dan setelah beberapa sesi pelajaran, Elton Su menyadari suatu hal penting. Yaitu, dibandingkan saat sadar, tingkat penyerapan Fan Di Zhang saat sedang tidur jauh lebih baik. Maka, muncul situasi yang tidak biasa. Elton Su menyusun suatu ilusi yang membuat Fan Di Zhang tertidur, lalu ia mengajarinya berbagai teknik kultivasi dan bela diri. Setiap mengajar pemuda yang sedang tertidur lelap itu, ia juga merasa sangat canggung memikirkan betapa anehnya peristiwa ini. Untunglah, Elton Su dengan cepat terbiasa pada teknik pengajaran ini. Dan Elton Su mendapati, bicara seorang diri seperti ini menimbulkan efek seperti meninjau kembali pelajaran-pelajaran lamanya, dan memberinya banyak pemahaman baru. Elton Su merasa kebenaran mendalamnya meningkat, kebenaran mendalam petirnya yang telah mencapai 90%, kini telah meningkat lagi. Meski belum sampai 100%, hal ini telah memperkuat kemampuan spiritual Elton Su. Sementara Fan Di Zhang yang sebelumnya belum pernah menerima pengajaran, setelah mendapat pengajaran dari Elton Su, kemajuannya sangat pesat. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Fan Di Zhang telah menguasai 25% dari dua kebenaran mendalam, dan kedua kebenaran mendalam ini menyatu dengan sempurna. Meski ini juga hasil dari pengajaran Elton Su, tapi faktor yang paling menentukan adalah kondisi Fan Di Zhang sendiri. Kemampuan kultivasi Fan Di Zhang saat tidur sangat luar biasa, bahkan lebih hebat daripada keadaan sadar, bahkan Elton Su pun merasa iri padanya. Tapi yang membuat Elton Su jengkel, pemikiran Fan Di Zhang masih saja dangkal, mungkin sudah sedikit lebih baik dari sebelumnya, tapi bagi Elton Su, tetap belum ada perbedaan. Mungkin seiring berjalannya waktu, Fan Di Zhang perlahan akan berubah, tapi kapankah saat itu akan tiba? Setahun, 10 tahun, ataukah butuh 100 hingga beberapa ratus tahun agar Fan Di Zhang bisa seperti orang normal? Elton Su tentu tidak sabar menunggu selama itu. Lah harus berusaha mempersingkatnya. Tapi tidak mudah untuk melakukannya, dan jika Elton Su saja tidak tahu caranya, seharusnya seluruh penduduk di Pulau Ryuli juga tidak akan bisa melakukannya. Sebanyak apapun informasi yang diketahuinya, sebuah pedang yang mantan pemiliknya adalah sosok yang tidak tertandingi di dunia pasti tahu lebih banyak. Elton Su pun bertanya, "Roh ilusi,
apakah ada cara untuk mengembangkan pemikiran murid idiotku dengan cepat? Aku merasa, pikirannya hanya bertambah dewasa 1 tahun dalam waktu 10 tahun. Aku takut akan membutuhkan seabad baginya untuk mencapai kecerdasan orang normal. Aku juga berharap pemikiran muridmu bisa segera berkembang agar kamu tidak perlu terlalu lama di sini. Tapi, mengembangkan pikiran seseorang butuh proses, tidak mudah membuatnya langsung dewasa, jawab pedang iblis roh ilusi. Elton Su memutar bola matanya, aku tahu ini tidak mudah, maka aku menanyaimu. Sebenarnya ada cara yang bisa kamu lakukan, tapi entah apakah akan berhasil, kata pedang iblis roh ilusi. Dengan mata berbinar, Elton Su bertanya, cara apa? Kita harus menyederhanakan formasi reinkarnasi besar. Hingga versi yang paling sederhana, bahkan dengan bantuanku pun, kamu belum tentu berhasil, kata pedang iblis roh ilusi. Elton Su merasa penasaran, apakah formasi reinkarnasi besar ini, apakah ia sangat hebat? Formasi reinkarnasi besar adalah jurus ilusi tertinggi, bahkan versi paling sederhananya saja sangat kuat. Versi penuhnya bisa membuat seseorang mengingat seluruh memori kehidupan masa lalunya. Pikirkanlah, jika kamu telah hidup 10.000 kali, dan seluruh memori dari seluruh kehidupan itu digabungkan, akan seberapa pesat kemajuan pemikiranmu? Kata pedang iblis roh ilusi. Elton Su tercekat mendengarnya, memori dari 10.000 kehidupan, meski setiap kehidupan, ia hanya menjadi orang biasa dengan masa hidup beberapa puluh tahun, jika digabungkan, totalnya ratusan juta tahun. Jika seseorang bisa mengingat 10.000 kehidupannya, ia pasti telah mengetahui segala sesuatu di dunia, dan ia bisa tenang dalam menghadapi apapun. Jika Van de Zhang berhasil memasukinya, tidak peduli seidiot apapun ia, mengingat memori selama ratusan juta tahun pasti cukup untuk meningkatkan kepandaiannya. Elton Su yakin ini akan sangat berguna untuknya. Dengan geram ia berkata, kenapa kamu tidak memberitahukan hal ini lebih awal? Jika aku juga menggunakan cara ini untuk melatih kultivasiku, aku juga pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pedang iblis roh ilusi menjawab dengan jengkel, meski aku mengajarkannya padamu pun, sanggupkah kamu melakukannya? Juga, formasi reinkarnasi besar terbagi atas formasi 10 reinkarnasi, formasi 100 reinkarnasi, formasi 1000 reinkarnasi, dan formasi 10.000 reinkarnasi. Dengan kemampuanmu ditambah panduanku, mungkin kamu hanya akan bisa mencapai formasi 10 reinkarnasi, bahkan kemungkinan berhasilnya cukup kecil. Dan tingkat kultivasimu sudah cukup tinggi, bahkan formasi 100 reinkarnasi saja tidak akan terlalu berguna untukmu, apalagi formasi 10 reinkarnasi, jadi apa gunanya mengajarkannya padamu? Formasi 10 reinkarnasi tidak akan berguna bagi praktisi tingkat yin yang penuh, tapi karena Van de Zhang seorang idiot dan pemikirannya sangat dangkal, aku merasa ini akan berguna untuknya. Jadi saat ini aku hanya bisa membuat formasi 10 reinkarnasi. Tanya Elton Su dengan ekspresi tidak terima. Selama ini, ia sangat percaya diri pada kemampuan formasi ilusinya, maka informasi ini merupakan sebuah pukulan baginya. Pedang iblis roh ilusi berkata, benar, bahkan kamu akan agak kesulitan membuat formasi 10 reinkarnasi. Setelah mencapai tingkat master ilusi barulah kamu bisa membuatnya dengan mudah. Meski Javelah menduganya, Elton Su masih merasa kecewa mendengar perkataan pedang iblis roh ilusi. Jangan terlalu kecewa, kamu tidak punya cukup waktu untuk mempelajari formasi ilusi, maka bukan hal buruk jika kamu belum berhasil mencapai tingkat master ilusi, hibur pedang iblis roh ilusi. Elton Su mengangguk dan bertekad untuk mendedikasikan lebih banyak waktu untuk mempelajari formasi ilusi. Jika ia bisa membuat formasi reinkarnasi besar ini, manfaatnya akan sangat besar. Elton Su berkata, kalau begitu, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Akan kuajari cara membuat formasinya dulu, kamu harus memahaminya,
jika aku langsung memberitahumu apa yang harus kamu lakukan, kamu tidak akan tahu artinya, katanya sambil mengirimkan pesan ke lautan kesadaran Elton Su. Awalnya Elton Su merasa pedang iblis roh ilusi terlalu bertele-tele. Tapi begitu cara membuat formasi itu memasuki lautan kesadarannya, ekspresi Elton Su berubah. Formasi ini memang pantas disebut tingkat tertinggi formasi ilusi. Meski pedang iblis roh ilusi hanya memberinya yang paling sederhana, formasi 10 reinkarnasi, kerumitannya jauh lebih tinggi dari yang dibayangkannya. Tapi formasi ini sangat menarik. Elton Su mulai berusaha memahaminya, hingga melupakan tujuan awalnya mempelajari formasi ini. Pedang iblis roh Lucy tidak mengganggu Elton Su, ia terus mengirimkan informasi tentang formasi itu pada Elton Su. Maka, Elton Su dengan cepat memahami formasi reinkarnasi besar, dan telah memahami sebagian besar formasi 10 reinkarnasi. Bersambung. Bab 322 10 reinkarnasi. Saat sedang fokus pada sesuatu, waktu berjalan dengan cepat, dalam sekejap 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, Elton Su berusaha keras memahami formasi 10 reinkarnasi, dan akhirnya berhasil memahaminya. Elton Su membuka mata dan berkata dengan kagum, setelah memahami formasi ini, meski tenagaku sangat terkuras, sepertinya pemikiranku telah berkembang pesat, begitu juga dengan tingkat kultivasiku. Tentu saja, mereka yang memahami formasi ini biasanya memiliki kesadaran spiritual yang lebih tinggi dari orang lain, tentu tenaga mereka akan sangat terkuras, tapi pemikiran dan tingkat kultivasi mereka akan berkembang pesat, kata pedang iblis roh ilusi dengan puas. Elton Su bertanya, tapi kenapa dulu aku tidak pernah merasa seperti ini? Karena kamu hanya mengikuti perkataanku tanpa memahami alasan dan penyebabnya. Maka kesadaranmu tidak banyak berkembang. Tapi, tetap ada kemajuan, pedang iblis roh ilusi menjelaskan. Tiba-tiba Elton Su merasa sangat tertarik pada formasi ini, tapi ia tahu, sekuat dan semenarik apapun, formasi ini hanya suatu alat bantu. Jika tidak ada cara lain untuk meningkatkan kultivasi, atau merasa tidak ada kemajuan, mencoba memahami formasi ini bisa menambah semangat. Tapi jika tidak, tetap lebih baik berlatih kultivasi. Elton Su berkata, mari kita mulai, jika aku melakukan kesalahan, peringatkan aku. Lalu, Elton Su mengeluarkan 100 kristal spiritual dan 1000 batu yin yang dan menatanya di sekelilingnya. Bagaimanapun, Elton Su masih kurang pengalaman. Meski telah memahami teorinya, belum tentu ia akan langsung berhasil mempraktekkannya. Untuk berhasil melakukannya, mungkin ia harus berlatih berkali-kali. Mereka yang berbakat mungkin bisa berhasil setelah 2-3 kali mencoba, bahkan mungkin dalam sekali coba. Tapi beberapa bagian sangat sulit, jika praktisinya tidak terlalu berbakat, mungkin akan membutuhkan puluhan, bahkan ratusan kali percobaan sebelum berhasil. Elton Su sangat yakin akan kemampuannya, melihat dulu ia berhasil membuat beberapa formasi hanya dengan mengikuti panduan lisan pedang iblis roh ilusi. Tentu saja, ini juga karena pedang iblis roh ilusi adalah guru yang hebat. Ini adalah pertama kalinya ia mencoba membuat formasi 10 reinkarnasi. Meski tidak membuat kesalahan besar, Elton Su membuat beberapa kesalahan kecil, yang dengan cepat dibetulkannya dengan panduan pedang iblis roh ilusi. Jika tidak ada bantuan dari pedang iblis roh ilusi, mungkin Elton Su harus mencoba beberapa kali sebelum berhasil. Setelah 3 kali koreksi, Elton Su menyelesaikan formasi itu. Setelah selesai menatanya, ia hanya perlu menyegelnya, dan formasi itu akan bekerja. Elton Su segera memanggil Fan Di Zhang, hendak menyuruhnya masuk untuk mencobanya. Karena pemikirannya masih sangat dangkal dibandingkan perkembangan fisiknya, Elton Su ingin Fan Di Zhang mencoba formasi 10 reinkarnasi. Elton Su menyentuh formasi itu dengan kedua tangannya, formasi 10 reinkarnasi itu segera memancarkan cahaya biru. Muridku, cepat masuklah,
Guru secara khusus menyiapkan formasi 10 reinkarnasi ini untukmu, jangan mengecewakanku, kata Elton Su pada Fandi Zhang. Fandi Zhang mengangguk, baik, Guru, aku akan melakukannya, aku tidak akan mengecewakanmu. Selama beberapa saat ini, Fandi Zhang telah menganggap Elton Su sebagai keluarganya sendiri, ia tentu tidak akan membantah perintah Elton Su. Elton Su mengangguk puas dan menyuruhnya masuk. Fandi Zhang melangkah memasukinya, sementara Elton Su menciptakan kubah perlindungan di sekitarnya agar tidak ada orang yang mengganggu Fandi Zhang. Saat awal masuk, ekspresi Fandi Zhang masih biasa saja, tapi kemudian matanya tampak kehilangan fokus. Elton Su tahu, Fandi Zhang pasti sedang menikmati perjalanan reinkarnasinya di formasi 10 reinkarnasi. Saat ini, ia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Karena jika ia tersesat dalam reinkarnasinya dan tidak bisa keluar, akan gawat. Hanya akan menjadi mayat hidup. Waktu berlalu, dengan cepat 1 hari telah berlalu. Elton Su mendapati kristal spiritual di sekitarnya berubah warna menjadi putih, menunjukkan energi spiritualnya hampir habis. Saat energinya habis, Fandi Zhang harus keluar dari formasi 10 reinkarnasi dan kembali ke dunia nyata. Akhirnya, seluruh kristal spiritual dan batu yin yang ditata Elton Su meledak menjadi butiran debu. Formasi itu telah lenyap, tapi Fandi Zhang tetap memejamkan mata sambil mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi kesakitan. Elton Su tahu, Fandi Zhang sedang menyerap seluruh informasi dari pengalamannya di formasi 10 reinkarnasi. Bagi pikiran Fandi Zhang, menerima informasi yang begitu banyak dalam waktu singkat pasti cukup berat. Keesokan harinya, barulah Fandi Zhang membuka mata dan bergumam, menghabiskan sehari di gunung sudah seperti ribuan tahun di dunia. Saat ini, kedua mata Fandi Zhang tidak lagi tampak dangkal, tapi berbinar penuh kebijaksanaan. Elton Su tahu, pemikiran Fandi Zhang telah seperti orang normal, bahkan, mungkin setelah mengingat ribuan tahun kehidupannya, ia telah lebih cerdas dari orang normal pada umumnya. Setelah 10 reinkarnasi, total lebih dari 1000 tahun, bisa dibilang, saat ini Fandi Zhang memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan Elton Su. Tahu pikirannya bisa berkembang sepesat ini berkat gurunya. Fandi Zhang berkata dengan hormat, terima kasih atas perjalanan ini, Guru, jika tidak, mungkin aku masih akan menjadi idiot dalam waktu lama. Hehe, tidak masalah menjadi idiot, Guru harap kamu bisa mempertahankan kemurnian hatimu seperti dulu. Karena Guru harus segera meninggalkan Pulau Ryuli, maka Guru berusaha mempercepat kemajuanmu beberapa puluh tahun lebih cepat, jawab Elton Su. Fandi Zhang terkejut mendengarnya, Guru akan meninggalkan Pulau Ryuli. Iya, kehidupan di sini sangat damai dan menyenangkan, tapi ini tidak cocok untukku. Aku menginginkan hidup yang penuh pertarungan seru. Sayangnya, aku tidak menemukan lawan yang seimbang di sini. Aku harus pergi untuk menemukan lawan yang lebih kuat, desah Elton Su. Di kepulauan ini, praktisi terkuatnya hanya tingkat alam inti Burnia, termasuk Gang Gold Sun, organisasi Bloodsword, dan sekte lembah kejahatan. Meski kekuatan mereka bertiga digabungkan, mereka tidak akan bisa menandingi Elton Su. Jangankan bertarung, bahkan dalam pertandingan persahabatan pun, mereka akan kesulitan, kecuali Elton Su agak mengalah. Tapi saat ini Elton Su bukan lagi seorang praktisi lepas, ia pemimpin sebuah sekte, harus berhati-hati dalam setiap tindakannya untuk menjaga nama baik sekte awan terapung. Jika ia sengaja mengusik lawannya, atau menantang mereka bertarung dalam pertandingan persahabatan, seluruh rakyat Pulau Ryuli tidak akan terima dan menggabungkan kekuatan untuk melawannya. Setiap menemui hal seperti ini, Elton Su merasa jauh lebih baik menjadi praktisi lepas. Ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa terlalu banyak pertimbangan. Untungnya, saat ini sekte awan terapung telah stabil, masalah muridnya pun telah terselesaikan. Karena sudah tidak ada masalah,
Elton Su merasa ini waktu yang tepat untuk pergi. Setelah menyuruh Fan Di Zhang lanjut berlatih, Elton Su hendak menemui Semi Sikong untuk menyerahkan jabatannya padanya. Sayangnya, saat ini Semi Sikong sedang pergi menyendiri, maka Elton Su terpaksa menyerah. Elton Su bersiap pergi dan berjalan keluar. Para praktisi Highest Heaven Continent itu makin lama makin keterlaluan, sungguh memuakkan. Bagaimana lagi, mereka berasal dari wilayah yang sama dengan pemimpin sekte, tentu pemimpin sekte pilih kasih terhadap mereka. Tetap saja tidak bisa begini, mereka sudah keterlaluan. Mereka hendak merebut segalanya dari kita, selalu menuntut yang terbaik, seolah kita berhutang pada mereka. Jika terus seperti ini, aku tidak tahan lagi menjadi anggota sekte awan terapung. Pelan-pelan. Jika pemimpin sekte mendengarnya, ia akan murka. Saat keluar dari ruang utama dan menyusuri bagian kiri lapangan, Elton Su mendengar keluhan beberapa murid sekte awan terapung. Meski keluhan ini bukan ditujukan padanya, Elton Su tetap merasa tersindir. Pembicaraan mereka cukup mengkhawatirkannya. Selama ini ia menganggap para praktisi dari Highest Heaven Continent berada di tingkat yang lebih rendah, ia merasa perlu melindungi mereka yang lemah. Tapi rupanya, mereka tidak lemah, justru sangat mendominasi sekte awan terapung, membuat para murid yang lain merasa tertekan. Elton Su merasa ia harus memahami situasi ini, jika tidak, sekte awan terapung akan menemui masalah besar. Bersambung.